Indonesia adalah negeri dengan tradisi kuliner paling kaya di dunia. Kekayaan ragam makanan itu menjadi cermin perjalanan panjang sejarah bangsa dengan beraneka sumber daya alam dan budaya yang melimpah. Dari zaman ke zaman, dari sekian persilangan pengaruh, semenjak masa nenek moyang. Alam dan lingkungan yang telah sedemikian berubah nyatanya tidak mengurangi kekayaan tradisi kuliner negeri ini. Salah satunya adalah kuliner khas masyarakat Betawi. Di masa lalu, masyarakat Betawi hidup di lingkungan alam yang menghasilkan ikan gabus dan buah pucung. Dua bahan utama ini kemudian menghasilkan jenis makanan yang sangat digemari warga Betawi, yakni gabus pucung. Gabus pucung ya masakan Betawi. Asli dari Bekasi. Ya namanya gabus ya bahannya pasti gabus ya. Iya, cuma ada tambahan bumbu yang khas tuh namanya, kalau orang Jawa bilang tuh namanya kluwek. Tapi kalau orang sini bilang tuh namanya pucung, makanya disebut gabus pucung gitu. Muhammad Suhendra atau biasa disapa Hendra adalah generasi kedua keluarga Haji Nijar. Keluarga Betawi ini menjadikan gabus pucung sebagai menu andalan di warung makan mereka. Ikan gabus yang disetor oleh para pemancing disimpan di dalam bak penampungan khusus. Ikan-ikan gabus itu harus dijaga dengan baik agar tetap hidup dan segar sampai tiba waktu pengolahan. Ya kan kalau habis dari rawa biasanya lendirannya banyak Bang. Dibuang dulu. Ya kalau lendirannya kebanyakan airnya butek mati. Setiap hari pagi setiap ngangkat ikan air ganti. Ntar sore buang air lama, ganti air baru gitu. Ya kalau airnya keruh mati. Kalau gabus kalau mati rasanya kurang enak kayak ikan-ikan laut. Kalau ikan laut kan walaupun mati juga masih bisa dimakan, masih enak. Kalau gabus mah rasanya udah beda kalau mati. Kulit ikan gabus memiliki lendir yang licin dan amis. Untuk itu, ikan gabus harus ditangani secara khusus. Keluarga Hendra biasa menggunakan abu dapur atau abu gosok untuk menyiangi ikan gabus segar. Meski terlihat sederhana, nyatanya abu gosok inilah yang menjadi kunci untuk mengawali hidangan lezat khas Betawi ini. Ya nyangin prosesnya ya pakai abu gosok. Karena kan dia kan gabus kan lendir tuh. Jadi bersihinnya pakai abu gosok biar lendirannya hilang. Kalau lendirannya masih ada kan gabusnya amis. Amisnya itu amis banget gitu kalau nggak lendirannya dikerok pakai abu gosok. Kalau disajin itu 1X. Tajam nggak sih? Selain abu gosok untuk menghilangkan lendir, ada rahasia lain dalam penanganan ikan gabus di tempat ini. Keluarga Hendra hanya membersihkan sisik dan sirip ikan gabus. Sementara bagian dalam atau perut ikan gabus tidak ikut dibuang, layaknya jenis ikan lain pada umumnya. Malah banyak kan yang nggak dibuang kalau gabus. Paling yang dibuang sisik sama sirip kuping. Isi perutnya aja juga malah nggak boleh dibuang. Kalau yang sering makan di sini tuh isi perutnya nggak boleh dibuang. Kalau dibuang malah ditanyain, "Bang, isi perutnya kemana?" Katanya ini nggak ada gitu. Malah ditanyain kayak gitu. Selain ikan gabus,
Pucung atau kluwek sebagai bumbu utama gabus pucung juga mendapat perhatian khusus. Pucung atau kluwek yang juga menjadi bahan dari makanan rawon memberi cita rasa dan warna khas hitam. Namun, tidak semua daging pucung dapat digunakan. Hanya pucung yang sudah tua saja yang boleh diolah menjadi masakan. Jika tidak teliti, masakan gabus pucung akan terasa lebih pahit. Dalamnya kayak gini, diambil hitam. Kalau yang gini bagus nih. Semakin hitam semakin bagus. Kalau yang nggak bagus kayak gimana? Dia nih yang nggak bagus, ini yang nggak bagus lek. Muda. Beda. Warung makan gabus pucung Haji Nijar berada di wilayah Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Itulah sebabnya cara memasak gabus pucung di tempat ini memiliki ciri khas Betawi Bekasi yang sedikit berbeda dibanding tempat yang lain. Biasanya kalau yang digoreng itu daerah-daerah Jakarta, Jakarta Selatan, biasanya gabusnya digoreng. Kalau sini, kalau di Bekasi biasanya kalau masak gabus pucung itu gabusnya emang fresh langsung. Gabus seger, langsung masuk ke masakan. Jadi dagingnya agak, beda, dagingnya itu beda. Agak manis, gurihnya juga beda. Kan karena kalau yang lain kan digoreng dulu, kurang bumbunya kurang resep dah gitu. Kalau ini kan langsung masuk ke bumbu, jadi masih seger langsung meresap ke bumbu gitu. Warung makan Haji Nijar yang mulai dikenal sejak tahun 2000 ini kini dikelola oleh 4 bersaudara generasi kedua. Beberapa jenis masakan khas Betawi bisa dinikmati setiap hari di warung ini. Namun, 2 masakan berbahan dasar ikan gabus, yakni gabus pucung dan pecak gabus, jadi menu utama yang paling dicari pengunjung. Selain rasanya yang lezat, ikan gabus dipercaya memiliki khasiat untuk penyembuhan dan kesehatan. Cuma katanya emang bener sih, gabus itu mempercepat penyembuhan orang sesar, buat luka, pokoknya banyak dah yang nyari buat obat ke sini gitu.